Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulaikan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini
dibacakan dari kitab 1 Timotius 1 ayat 14. Demikian firman Allah. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia ini. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Saudaraku, dengan penuh sukacita kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadirkan kami
di persekutuan ibadah minggu saat ini. Ini adalah anugerah berkat terbaik dari Allah bagi kami. Karena ketika kami bersekutu dengan Engkau, maka di sanalah kami akan dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu ya Allah di sorga, ketika firman dibacakan, diberitakan dan kami renungkan, dalam semuanya itu kami semakin diperkaya oleh-Mu menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus yang adalah firman. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab Minggu hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan melimpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka dengan syukur kita datang membawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya.
lewat perenungan firman Allah di pagi hari ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 17 dengan tema sinodal yang dituliskan di dalam Sabda Bina Umat, yaitu kasih karunia Allah bagi semua orang. Tentu tema ini sangat baik untuk kita renungkan, saudaraku. Betapa tidak, sadar atau tidak, saya dan Bapak Ibu, bahkan semua manusia hidup di dunia ini itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Tentu kita bertanya, saudaraku, mengapa kemudian saya dan Bapak Ibu diajarkan atau diberitahu atau disampaikan bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata karena kasih karunia Allah? Tentu jawabannya adalah supaya saya dan Bapak Ibu tahu bagaimana kita berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kita menyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Allah sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita yang sudah dikasihi olehnya. Mungkin kita bertanya lagi, saudaraku, mengapa kita harus bersyukur? Tentu jawabannya adalah karena hanya dengan bersyukur kita mampu menempatkan Allah di totalitas hidup kita menjadi yang prioritas, menjadi yang terutama, menjadi yang terpenting. Dan saya pikir ini baik untuk kita ketahui. Karena kenapa, saudaraku? Karena terlalu sering dalam banyak perenungan firman yang saya sampaikan berdasarkan kebenaran firman Allah, kalau Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang pecemburu, Tuhan yang tidak mau diduakan, karena Dia sudah menyelamatkan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencari pembebasan, mencari kemerdekaan di luar dari Dia. Karena hanya Dia, yaitu Yesus, yang menjaminkan bahwa kita akan benar-benar merdeka, kita akan benar-benar hidup. Karena kasih karunia Kristus Yesus itu sempurna atas kita. Amin. Nah, ini yang mau coba diceritakan oleh Timotius tentang rekan sepelayanannya, yaitu Paulus, yang sangat menyadari betapa berartinya Kristus baginya ketika Kristus berjumpa dengan dia, yaitu Paulus. Sehingga dalam perjumpaan itu ada komitmen dari Paulus untuk benar-benar di totalitas hidupnya memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus. Karena dia tahu dalam perjumpaan dengan Kristus dia memperoleh kemerdekaan. Dia mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang kekal, yang tidak dia dapatkan sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Pada waktu dia masih menjadi Saulus. Makanya di dalam perkataan Paulus dia bilang, hidupku yang lalu adalah sebuah kesia-siaan. Walaupun di sana ada banyak harta yang dia miliki, walaupun di sana orang takuti dia, walaupun di sana dia bebas
membunuh orang, merampok orang, orang takut kepadanya. Tapi bagi Paulus itu adalah sebuah kesia-siaan, karena dia tahu ketika dia sudah memiliki Kristus, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 dia katakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Di ayat 22 dia katakan, oleh karena itu jika aku harus hidup, aku harus memberi buah. Artinya saudaraku, hidup di dalam Kristus harus memberi buah. Buah di dalam hidup kepada Kristus itulah bentuk syukur kita kepada kasih karunia Allah yang sudah dicurahkan kepada kita. Karena apa? Lewat kasih karunia Allah itulah kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka kita bukan siapa-siapa. Ini yang diungkapkan Paulus di dalam bacaan kita, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya yang ke-13, dikatakan begini. Aku yang tadinya seorang penjahat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan ia itu di luar iman. Artinya saudaraku, Paulus sadar betul pada waktu dia mengenakan nama Saulus, artinya dia belum mengenal Allah. Artinya tidak ada pengenalan akan Allah, tidak mengalami kasih karunia Allah. Di situ Paulus melakukan begitu banyak kejahatan, merampok, merampas, menghujat, menganiaya, membunuh, dan masih banyak lagi. Tapi ketika dia menerima Kristus, dia pahami itu adalah sebuah kesia-siaan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Bagaimana kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kita yang sudah dibebaskan dari dosa dan hendak memperoleh keselamatan, kita juga melakukan hal yang sama seperti Paulus lakukan. Betul-betul mendedikasikan diri kita dalam loyalitas yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih untuk mempermuliakan nama Allah. Artinya saudaraku, Paulus mengajak kita untuk menjadi role model bagi yang lain. Hidup takut akan Allah karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya, karena kita sudah mengalami penebusan dosa di dalam Dia. Itu dengan tegas dan jelas disampaikan oleh Paulus di dalam bacaan kita, ayatnya yang ke-15 dan 16. Demikian bunyinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jelas sekali saudaraku, Paulus meyakinkan kita bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, mengampuni dosa-dosa manusia, siapapun manusia. Seperti tema khotbah kita katakan, kasih karunia Allah bagi semua orang.
Sepanjang dia manusia, dia mengalami karya penebusan Kristus. Dia mengalami pengampunan dosa dari Kristus. Yang menjadi persoalan, apakah manusia itu pahami, imani, syukuri? Ini menjadi tanda tanya besar. Karena hanya orang yang mensyukuri karya penebusan itu yang akan mengalaminya secara penuh. Tapi kalau dia tidak memandang Kristus sebagai Tuhan, dia tidak menerima dengan syukur karya penebusan itu, maka pengampunan dosa pun juga tidak berlaku atasnya. Tetapi Paulus sangat menyadari itu, saudaraku. Bahkan dia katakan, aku orang yang paling berdosa dari yang berdosa. Luar biasa, pengakuan yang jujur. Tetapi dia merasa walaupun dia paling berdosa, tapi karena kasih Allah itu sempurna, dia aminkan keberdosaannya. Justru menggiring dia untuk mengerti bagaimana menyembah Allah. Sehingga ayat 16 tadi katakan, dia menjadi contoh bagi orang lain untuk percaya kepada Kristus. Coba saudaraku, pernah nggak ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam jiwa kita untuk mau menjadi model, menjadi contoh bagi orang lain, supaya orang lain bisa menerima Kristus, percaya kepada Kristus? Saya pikir ini koreksi bagi kita untuk kita renungkan. Jangan sampai kita hanya menikmati pembebasan dari dosa itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak menggiring orang lain untuk masuk dalam karya penebusan yang sama. Kita hanya ingin kita saja yang diselamatkan, orang lain tidak. Allah tidak menyetujui hal-hal yang demikian, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita lihat amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, dikatakan di sana, pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan yang tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita rubah dengan spekulasi apapun, saudaraku. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedia menjadi contoh, menjadi model bagi yang lain untuk hidup takut akan Tuhan. Saya pikir sekali lagi ini baik untuk kita renungkan. Kita jadikan sarana introspeksi, kita jadikan sarana koreksi dari diri kita. Apakah kita betul-betul sudah menunjukkan keteladanan yang baik? Jangan sampai Kristus itu hanya ada di mulut kita, tapi tidak ada di jiwa dan perbuatan kita. Di mana kita hadir sebagai gereja hanya suka mengacaukan, mengadu domba, menjadi provokator, menyebarkan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita sebagai warga gereja hanya ingin menciptakan kelompok sendiri, tidak mau bersinergi, tidak mau berkolaborasi, tidak merasa satu tubuh. Ini berbahaya, saudaraku. Ini Tuhan tidak suka. Sudah jelas tema khotbah kita katakan, kasih karunia Allah bagi semua orang. Artinya, jangan kita batasi diri kita untuk meneruskan karya Allah itu. Jangan kita batasi hanya untuk diri kita, karena Allah sendiri sudah katakan kasih karunia-Nya itu untuk semua orang, siapapun. Dan tugas kita yang sudah menerima, seperti yang disadari oleh Paulus, pergi untuk menyampaikan, supaya Paulus bilang dalam ayat 16, kita menjadi model, kita menjadi contoh, supaya orang lain bisa percaya kepada Kristus. Saudaraku, kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, dikatakan di sana, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Bagaimana ini bisa terwujud? Semua lutut akan menyembah, bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Kalau kita tidak menyampaikan itu kepada dunia, kalau kita hanya mengurung diri kita,
Kita bersifat eksklusif sebagai kelompok yang eksklusif. Kita tidak mau menjadi gereja yang ekstrovert, yang keluar. Tidak mau menjadi persekutuan yang bersaksi dan melayani. Saya pikir ini baik saudaraku, apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan ajak kita, Tuhan panggil kita, ayo nyatakan kebaikan. Bukan tinggal dengan adu domba, bukan tinggal dengan debat yang tidak memberikan buah dalam persekutuan. Jangan sungkan untuk melakukan pelayanan Tuhan saudaraku. Dalam kekuatan apapun yang ada pada Bapak Ibu, selalu berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak selalu minta angka 100. Kalau Bapak Ibu punya cuma angka 5 dan Bapak Ibu bisa berikan itu, Tuhan terima. Karena Tuhan tahu kekuatan kita, karena Tuhan sendiri yang memberikannya. Dia tidak akan pernah minta di luar dari kemampuan kita. Persoalannya sekarang, kita punya kemampuan, tapi kita sendiri tidak mau memberdayakannya. Karena marah, karena iri, karena dengki, karena cemburu. Akhirnya apa saudaraku? Kita tertinggal. Dan kasih karunia Allah bisa lepas dari kita hanya karena kita tidak memaknainya dengan iman. Ini yang disadari oleh Paulus. Walaupun dulu dia paling berdosa dari yang berdosa, tapi ketika dia pahami dia dikasihi oleh Allah, maka dia bersedia meninggalkan semua kejahatannya dan berbalik ke jalan Tuhan. Karena dia tahu ketika dia hidup dalam Kristus, matinya adalah keuntungan. Karena hanya Kristus jalan bagi manusia untuk menuju sorga. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan yang lain saudaraku. Karena hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari, kita semua yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kita sampaikan itu kepada semua orang. Sejauh kaki kita melangkah. Kalau kita tidak bisa sampai ke ujung bumi, seperti amanat agung Tuhan Yesus, paling tidak di lingkungan di mana kita berada. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa meneruskannya kepada orang-orang yang dia kenal. Orang-orang yang dia kenal bisa meneruskan kepada orang-orang yang dia kenal lagi. Dan seterusnya dan seterusnya, akhirnya sampai ke ujung bumi. Amin. Dan dengan demikian, oleh karena kesadaran kita yang memahami, kita dikasihi oleh Allah. Terjawab sudah firman Allah yang berkata, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia dan dunia ini. Semangat, semangat dan semangat. Percaya Tuhan yang Immanuel, Allah yang kita sembah, akan selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sekelanya tentu di jalan yang berat, karena datang Raja yang
Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari saudaraku, kita naikkan syafaat kita di dalam ibadah saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan pengertian kepada kami lewat firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Allah. Karena Engkau dengan cinta-Mu telah mengampuni salah dan dosa-dosa kami, sehingga lewatnya kami selalu layak untuk ada di kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Kiranya Tuhan, dengan apa yang kami mengerti ini, kami terus bersedia mendedikasikan diri kami lewat pelayanan yang mendatangkan kebaikan bagi kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon Tuhan berkati terus kami, agar dengan berkat-Mu ada semangat dari kami untuk menjadi laskar-laskar Kristus di kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan menguji iman kami melebihi dari kekuatan kami. Terlebih khusus ya Allah, di masa-masa COVID-19 ini, berkati seluruh umat manusia di muka bumi ini yang sudah Engkau kasihi dan Engkau ampuni dosanya. Lewat pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, terlebih khusus pemerintah bangsa kami yang terus berupaya bersinergi memberantas penyebaran virus corona. Tuhan tolong semuanya, agar lewat perjuangan para pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, masyarakat dunia khususnya Indonesia akan selalu digiring untuk mengalami kehidupan dalam suasana yang aman, nyaman, tentram, dan bahagia. Terlebih ya Tuhan Yesus, di kota Surabaya tempat di mana kami berdomisili, Engkau berkati pemerintah bangsa kami bersama dengan rakyatnya untuk bersinergi di dalam upaya memberikan suasana kondusif dengan terhindar dari virus corona. Karena itu Tuhan, Engkau terus berkati semua pihak yang terkait di dalamnya, khususnya bagi kami gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Jaga lindungi kami semua Tuhan, agar dengan lindungan sayang Tuhan, kami semua jauh dari ancaman virus corona, sehingga yang sakit pun akan disembuhkan, dan kami semua sehat, kuat, beriman, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Bahkan semua yang menyaksikan tayangan video streaming ibadah minggu hari ini di berbagai tempat di mana saja berada, berkati mereka semua Tuhan, agar dengan berkat-Mu semua jemaat yang ikut berdoa saat ini di mana saja berada juga mengalami kemurahan sayang Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati gereja kami GPIB secara sinodal dari pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air. Jaga semua gereja-Mu Tuhan, agar selalu dalam bersama dengan Tuhan gereja GPIB menjadi tiang doa untuk dunia dan bangsa, bahkan untuk gereja dimanapun berada. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu lewat video streaming atau live streaming Tuhan, sehingga dengan bersama Tuhan semua tayangan khotbah di berbagai media akan selalu menjadi sarana baik bagi manusia untuk mengerti
bagaimana menyembah Allah dalam kehidupan nyata kami ini. Demikian Tuhan, kami terus berdoa untuk proses pembangunan rumah Tuhan gereja kami GPIB Bukit Harapan Surabaya yang sedang dikerjakan para tukang saat ini. Kau berkati semua mereka Tuhan, agar dengan berkat-Mu mereka terhindar atau dijauhkan dari kecelakaan besar atau kecil. Dan dalam bersama dengan Tuhan mereka tetap bersemangat menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini sampai selesai indah tepat pada waktunya. Semangati seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5 untuk bersinergi, untuk bahu-membahu menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini dalam dukungan doa dan dana demi untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga Tuhan tanggung jawab sebagai jemaat Bukit Harapan Surabaya benar-benar kami nyatakan tanpa kami harus mencari sesuatu di luar dari kami, karena kami tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mampu untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan kami ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap keyakinan yang kami bangun dalam iman kepada Kristus, karena kami tahu dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, diserahkan ke kantor gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Yang kedua, dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening Bank Mandiri di nomor 1410041042938 atau ke nomor rekening BCA di nomor 72103087771 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Ibu Rusmiatun di nomor HP 0851 0700 2332 atau ke nomor HP kontak aksi di nomor 0877 54 599 888. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini
sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mohon kesabarannya, akan kami bacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayanan firman Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi, Magister Teologia. Diaken Penatua bertugas. Organis pemandu pujian, paduan suara solois, vokal grup, dan tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah mempercayakannya. Yang kedua, warta jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, telah dilaksanakan peneguhan pemberkatan perkawinan Saudara Bram Ratia Setiadi dengan Saudari Esther Karunia Wati Mahubesi, Sektor Pelayanan 5. Pada hari Sabtu 5 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GPDI Jemaat Hebron, Malang. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan selamat kepada mempelai yang berbahagia. Yang keempat, atestasi keluar. Telah mengajukan atestasi keluar menjadi jemaat Gereja GPIB Immanuel Batam, keluarga Bapak Baga Yanuardo Misa, dengan alamat yang lama, Waru Gunung Gang 8E, nomor 26 RT 05 RW 03, Sektor Pelayanan 1, ke alamat yang baru, yaitu di Pulau Kebung, RT 001 RW 03, Kelurahan Ngenang. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan selamat beribadah di tempat yang baru. Yang kelima, Korsek dan Wakorsek Sektor 2. Berdasarkan hasil rapat dan pemilihan Majelis Sektor Pelayanan 2 pada hari Senin 31 Agustus 2020, maka telah terpilih koordinator dan wakil koordinator Sektor Pelayanan 2 periode 2020, periode 2020-2022 sebagai berikut. Koordinator Sektor Diaken Nyonya Rolia E. Sibuea. Wakil Koordinator Penatua Nyonya Marta M. Pelondou. Yang keenam, Korsek dan Wakorsek Sektor Pelayanan 4. Berdasarkan hasil rapat dan pemilihan Majelis Sektor Pelayanan 4 pada hari Kamis 20 Agustus 2020, maka telah terpilih koordinator dan wakil koordinator Sektor Pelayanan 4 periode 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut. Koordinator Sektor Diaken Julius Tetirai. Wakil Koordinator Diaken Nyonya Helena Wawor. Demikian warta jemaat. Saudaraku, dengan berdiri kita pergi membawa damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan siap melakukan firman Allah yang telah kita dengarkan bersama.
Saudaraku, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.